Halo guys, selamat datang dan kembali lagi di Dembun Channel. Kali ini kita akan membahas satu hal yang menarik sekali. Ya, karena mungkin kalian udah tahu lah, namanya Dembun Channel kan. Jadi memang nggak penting kan, nggak orang gila yang ngomong nih. Jadi jangan terlalu terpikirkan kali guys, jangan terlalu emosi kali. Kalau misalnya ada hal-hal yang sensitif lah, oke? Nah kali ini kita akan berbicara tentang agama guys, atau Islam lah ini, Islam. Jadi ada sebuah kutipan menarik atau sebuah keraguan ya, mungkin keraguan yang sudah dialami semua orang, atau mungkin beberapa orang yang sudah mengkaji tentang agama atau hal lain lah. Karena memang kalau berbicara tentang agama, mau agama A, B, C, dan D itu punya kemiripan lah atas keraguan-keraguannya. Cuman karena namanya agama yang garis poinnya adalah dogma, sehingga mereka kembali lagi ke dogma itu. Cuman apakah orang yang beruntungnya orang sudah memiliki keraguan, dogma yang diterimanya jadi keyakinan, bukan sesuatu kayak bisa dibilang hipnotis gitu. Cuma bukan dihipnotis, kayak kita percaya sama sesuatu itu bukan karena dihipnotis gitu ya, karena kita yakin gitu. Itulah pentingnya keraguan di dalam sebuah keyakinan gitu. Oke, saya baca ya. Ini sebenarnya saya ambil dari satu buku. Mungkin teman-teman udah tahu, kalaupun nggak tahu ya cari tahu lah ya. Dia bilang atau temanya adalah Islam menurut saya, Islam menurut Allah. Jadi dia bilang, aku belum tahu apakah Islam itu sebenarnya. Jadi sebenarnya dia nggak tahu ya. Dia juga nggak tahu nih sebenarnya Islam itu gimana gitu. Islam yang pada hakikatnya itu yang seperti apa gitu. Terus dia bilang, aku baru tahu Islam itu menurut Hamka. Nah mungkin dia belajar atau mengkaji atau membaca pemikiran Hamka tentang Islam. Jadi dia yang cuma tahu, aku cuma tahu itu Hamka, Islam menurut Nasir, Islam menurut Abduh, Islam menurut ulama-ulama kuno, Islam menurut Johan, Islam menurut Subki, Islam menurut lain-lain. Dan terus terang aku tidak puas. Nah ini dia udah berusaha. Dia kan sebenarnya dia bilang kan, aku tuh nggak tahu nih Islam itu sebenarnya kayak mana sih. Terus dia cari tahu. Nah dia dapat dari orang-orang besar lah, orang-orang pembaru atau orang-orang tokoh-tokoh Islam lah, tokoh-tokoh Islam dalam mendeskripsikan tentang Islam. Menurut mereka kayak gini, fikihnya kayak gini, ulama tauhidnya kayak gini, ibadahnya kayak gini, ilmunya kayak gini dan sebagainya. Nah tapi dalam diri dia kayak benar nggak sih kayak gini gitu, atau jangan ya jadi kayak belum puas gitu, kayak lah kayaknya enggak kayak gitu deh gitu. Nah jadi dia belum merasa puas gitu terhadap jawaban-jawaban atau deskripsi atau pemikiran tokoh-tokoh besar dalam mendeskripsikan Islam itu sendiri gitu. Nah terus kita lanjut ya. Yang kucari belum ketemu dan belum mendapat Islam, yaitu Islam menurut Allah pembuatnya. Memang dia udah nyari kan, udah nyari dan dia kayaknya ini Islam menurut mereka ini. Kira-kira Islam yang bagaimana ya menurut Tuhan ya, yang menurut Allah ya, yang menurut orang yang zat yang menciptakan agama ini gitu. Dia sebenarnya zat atau Allah ini sebenarnya bagaimana sih Islam menurutnya gitu. Jadi kayak Islam menurut tokoh-tokoh tuh udah kayaknya belum tepat gitu. Terus sudah lanjut ya. Baru bagaimana langsung studi dari Al-Quran dan Sunnah. Baru dia kan jalan satu-satunya adalah bagaimana cara atau bagaimana untuk tahu Islam menurut Tuhan atau Islam menurut pembuatnya yaitu Allah, ya dengan cara mencari tahu sendiri dari Al-Quran dan Sunnah kan. Ya nggak menurut, ya bukan dia cari tahu dari dari ulama-ulama. Kalau kita cari tahu dari ulama-ulama ya nanti jatuh-jatuhnya ya Islam menurut mereka gitu, deskripsi mereka tentang Islam, bukan Islam menurut Allah gitu. Makanya dia bilang langsung studi dari Al-Quran dan Sunnah.
akan ku coba. Tapi orang-orang lain pun akan beranggapan bahwa yang ku dapat itu adalah Islam menurutku sendiri. Nah, iya. Jadi memang ini problemnya ya. Ini problem yang terjadi oleh orang-orang yang sedang kebingungan terhadap keyakinan dia. Dia bingung, bagaimana sih Islam itu? Setelah dia cari tahu, udah aku belajar sama ini dan aku hanya dapat Islam menurut mereka, perspektif mereka. Nah, gimana caranya aku bisa tahu ini sebenarnya kan beda pendapat ulama-ulama kan. Kira-kira Tuhan itu atau Islam menurut Tuhan itu gimana sih gitu. Nah, salah satu-satunya cara yaitu dengan kembali dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan belajar sendiri di Al-Quran dan Sunnah. Cuman ketika setelah kita coba, setelah kita lakukan belajar atau mengkaji sendiri Islam itu menurut Al-Quran dan Sunnah, agar bisa tahu bagaimana sih Islam menurut Tuhan, itu pasti ada orang yang beranggapan itu bukan Islam menurut Tuhan, itu Islam menurutmu. Ya, kau sama halnya dengan ulama-ulama yang lain, yaitu dia berusaha ingin mengetahui Islam menurut Tuhan, tapi jatuh-jatuhnya bukan Islam menurut Tuhan, Islam menurut dia sendiri gitu lah. Oke, kita lanjut ya. Mungkin teman-teman udah agak paham lah apa yang ingin saya sampaikan kan. Terus dia bilang lagi, tapi biar yang terpenting adalah keyakinan di dalam akal sehatku bahwa yang kupahami itu adalah Islam menurut Allah. Aku harus yakin itu. Nah, ini yang terpenting adalah kita pada tulisan ini poinnya adalah dia bilang kita nggak boleh dogma, kita nggak boleh taklid sama satu tokoh. Kita boleh belajar sama siapapun, cuman tapi kita tetap harus memiliki pendirian sendiri atau pemahaman sendiri tentang Islam itu sendiri. Jadi jangan kita serahkan seluruh kemampuan atau keyakinan kita terhadap satu tokoh. Ya mungkin kita bilang bahwa mereka itu tokoh yang masyhur dan sebagainya, ya bisa saja. Cuman kita tidak akan dapat keoriginalan Islam menurut kita gitu loh. Padahal yang Tuhan harapkan adalah Tuhan Islam menurut kamu tuh gimana sih? Apa sih pemahaman kamu tentang Islam? Kamu kenal nggak sih sebenarnya Islam itu apa? Kamu kenal nggak sih sebenarnya aku apa? Jangan-jangan kamu cuman ngikut-ngikut gitu. Ya kayak bebek doang gitu. Kayak ibaratnya bebek yang gak berakal, yang gak ya dia serahkan hidupnya itu kepada pawangnya gitu loh. Kayak yang ngangon dia. Jadi kalau ngangon dia masuk sumur, masuk api gitu loh. Jadi syukur-syukur dia masuk surga gitu, masuk surga dan sebagainya. Benar lah. Cuman kalau salah kan kita gak tahu. Karena gini ya, ibaratnya orang yang, saya tidak bilang bahwa ulama-ulama itu sesat atau sebagainya, tidak. Cuman kembali lagi kita harus berpikir rasional bahwa banyak hikayat-hikayat atau cerita-cerita yang mengatakan bahwa yang terlihat masyhur di dunia itu belum tentu masyhur di akhirat, dan sebaliknya banyak juga orang yang belum nggak masyhur di dunia tapi dia masyhur di akhirat. Karena memang terlebih lagi kalau kita paham sejarah, memang orang-orang yang terkenal, orang-orang yang masyhur itu kerap ada kaitannya tentang ada dekat lah kaitannya atau kedekatannya terhadap politik gitu. Jadi mungkin bisa saja, saya nggak seujon gitu, cuman ya sebisa mungkin kalian harus mengerti sendiri atau memiliki versi Islam menurut kalian sendiri. Biar apa? Biar kalian tuh nggak cuman kayak ya itu tadi kayak bebek gitu yang cuman ngikut-ngikut. Karena kalian manusia, kalian dikasih akal yang sehat, kalian dikasih pemikiran dan hati yang sehat, maka cobalah mencari Islam menurut kalian. Oke, mungkin itu saja. Kembali lagi besok.